Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Menjelang event terbesar di bulan ini, yaitu event UFC 315, di mana yang menjadi main eventnya adalah Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena. Nah, Belal Muhammad selaku juara di kelas welterweight merasa tersinggung karena hasil pertarungannya dijadikan alasan oleh Islam Makhachev supaya tidak bertarung di UFC 317. Di mana Islam Makhachev tidak akan menjawab apakah bersedia bertarung untuk event International Fight Week atau tidak, sampai terlihat hasilnya siapa pemenang di main event UFC 315. Maka Belal Muhammad mengirim pesan yang menantang kepada Islam Makhachev menjelang pertahanan gelarnya di UFC 315. Sekarang hanya tinggal hitungan hari sebelum Belal Muhammad mempertahankan gelar kelas welter pertamanya di UFC 315 di Montreal. Menjelang pertarungan terbesar dalam karirnya sejauh ini, Belal Muhammad telah didukung oleh fighter kelas welter terhebat sepanjang masa, yaitu Georges St-Pierre, yang telah menilai bahwa Belal Muhammad adalah fighter yang punya kemampuan sangat lengkap. Pertarungan kejuaraan kelas welter ini akan berlangsung di Montreal, Kanada, tepatnya di Bell Center. Nah, Bell Center ini punya sejarah tersendiri bagi kelas welterweight, karena sejarah mencatat Bell Center telah menjadi tuan rumah untuk event UFC 83, yaitu pertarungan Matsera vs Georges St-Pierre 2 pada bulan April 2008, menandai acara UFC pertama yang diadakan di Kanada. Terlebih lagi, YSP adalah asli orang Montreal, Kanada. Tiket UFC 83 yang tersedia untuk umum terjual habis dalam hitungan kurang dari 1 menit. Dan acara tersebut memecahkan rekor kehadiran penonton UFC terbanyak dalam sejarah pada saat itu, yang kemudian dilampaui oleh UFC 129, di mana yang bertarung adalah GSP lagi. Acara UFC lainnya kemudian diadakan di Bell Center, termasuk UFC 97 Redemption, UFC 124 Georges St-Pierre vs Koscheck 2, UFC 154 Georges St-Pierre vs Carlos Condit, dan UFC 158 Georges St-Pierre vs Nick Diaz. Di mana sangat bisa dikatakan Bell Center punya tempat khusus bagi kelas welterweight. Nah, balik lagi soal UFC 315. Meskipun Jack Della Maddalena menjadi lawannya, Belal Muhammad juga mempersiapkan diri untuk pertarungan potensialnya melawan Ian Machado Gary, karena fighter asal Irlandia itu dijadwalkan akan menimbang berat badan sebagai fighter cadangan. Menjelang pertarungannya di UFC 315, Belal Muhammad terus memikirkan kemungkinan bentrokannya melawan juara kelas lightweight, yaitu Islam Makhachev. Setelah Islam Makhachev berhasil mempertahankan gelarnya, ia sekali lagi menegaskan bahwa ia ingin naik ke kelas welter dalam upaya untuk menjadi juara dunia di 2 divisi. Namun, karena Islam Makhachev dan Belal Muhammad adalah rekan satu tim, maka Belal Muhammad telah menyatakan beberapa kali bahwa ia tidak akan melawan fighter Rusia itu. Tetapi tetap saja Islam Makhachev menunggu hasil UFC 315. Juara kelas lightweight itu menyatakan bahwa ia akan menunggu hasil UFC 315 untuk memutuskan langkah selanjutnya. Karena jika Jack Della Maddalena melengsarkan Belal Muhammad, maka Islam Makhachev akan naik ke kelas welter. Nah, rupanya Belal Muhammad tersinggung dengan pernyataan Islam Makhachev ini. Seolah-olah Islam Makhachev berharap Belal Muhammad kalah. Seolah-olah ada peluang atau kemungkinan Belal Muhammad kalah dari Jack Della Maddalena. Maka dengan sangat tegas Belal Muhammad berkata, "Kami sudah membicarakannya. Wah, kamu telah merusak rencanaku. Itu salah satunya. Sekarang mereka menunggu untuk melihat apa yang terjadi akhir pekan ini. Tetapi saya katakan kepada mereka, saya akan menandatangani kontrak pertarungan berikutnya. Karena saya tidak akan meninggalkan Montreal tanpa sabuk juara. Saya akan tetap menjadi juara," kata Belal Muhammad kepada salah satu analis terbaik di UFC, yaitu Jon Anik, di The Anik and Florian Podcast. Dan Belal pun lanjut berkata, "Jadi, wahai Islam Makhachev, mulailah camp pelatihan Anda sekarang. Siapapun yang akan Anda lawan nanti di UFC 317, karena aku tidak akan pulang tanpa sabuk juara." Nah, Belal Muhammad tetap bersikeras bahwa dia tidak akan melawan Islam Makhachev dan bahwa dia akan tetap menjadi juara kelas welterweight. Nah, hal itu membuat fighter terbaik di dunia saat ini, yaitu Islam Makhachev, kemungkinan perlu mempertahankan gelarnya di kelas lightweight di tahun ini, yaitu di UFC 317. Namun, Islam Makhachev sendiri tampaknya tetap bersikeras bahwa dia tidak akan melawan Ilia Topuria, dengan menyatakan bahwa La Leyenda membutuhkan kemenangan di kelas lightweight sebelum bertarung untuk memperebutkan gelar. Tapi lagi dan lagi,
Walaupun Islam Makhachev sudah ngotot tidak akan bertarung melawan Ilia Topuria sebelum Ilia melawan kontender di kelas lightweight, maka Ilia Topuria juga tetap ngotot akan bertarung di UFC 317. Saking ngototnya, Ilia Topuria terus membangun opini publik dengan menyatakan berkali-kali dia akan bertarung di UFC 317 untuk pertarungan gelar kelas lightweight, entah itu melawan juara yang sesungguhnya atau untuk gelar yang kosong. Kabar selanjutnya, mantan kontender untuk perebutan sabuk interim yaitu Cory Sandhagen mengklaim bahwa ia kini telah memantapkan statusnya sebagai penantang gelar berikutnya setelah kemenangannya di UFC Des Moines, di mana Cory Sandhagen mengklaim tidak ada kontender lain di batas berat tersebut yang lebih pantas menerimanya daripada dirinya. Cory Sandhagen kembali ke jalur kemenangan akhir pekan lalu, di mana Cory Sandhagen melakukannya dengan cara yang mengesankan, melawan mantan raja kelas flyweight yang tak terbantahkan. Saking telaknya kemenangan Cory Sandhagen, perbandingan signifikan strike Cory Sandhagen dengan Figueiredo adalah sangat teramat jauh, yaitu Cory Sandhagen dengan 54 signifikan strike, sedangkan Deiveson Figueiredo hanya 6 signifikan strike, alias serangan Cory Sandhagen 9 kali lipat lebih banyak daripada serangannya Figueiredo. Nah, berkat kemenangan telaknya ini, Cory Sandhagen menyerukan pertarungan gelar dengan Sean O'Malley atau Merab Dvalishvili, di mana Cory Sandhagen membuat mantan pemegang gelar kelas flyweight yaitu Deiveson Figueiredo mengalami cedera lutut di ronde kedua. Penduduk asli Colorado itu menang via TKO di ronde kedua sebagai tanda kebangkitannya, di mana sebelumnya kalah dominan dari Umar Nurmagomedov di musim panas lalu. Cory Sandhagen mempertaruhkan klaimnya untuk mendapatkan kesempatan melawan pemenang di main event UFC 316 yang akan berlangsung bulan depan. Selama wawancara dengan Ariel Helwani, kontender abadi kelas bantam itu menyuarakan tantangannya untuk pertarungan perebutan gelar berikutnya. "Saya pasti akan hadir di acara itu, di UFC 316, kata Cory Sandhagen. Tetapi saya rasa saya sudah pantas mendapatkan kesempatan untuk perebutan gelar itu, terutama karena Umar Nurmagomedov baru saja bertarung untuk sabuk itu. Satu-satunya fighter lainnya adalah Petr Yan, tetapi Petr Yan telah kalah dari keduanya, yaitu dari Merab Dvalishvili dan Sean O'Malley. Dan Petr Yan sebelumnya pernah bertarung 5 ronde dengan Figueiredo dalam pertarungan yang sangat kompetitif, sedangkan saya bertarung 1,5 ronde dengan Figueiredo dalam pertarungan yang sangat tidak kompetitif dan berat sebelah yang saya menangkan dan saya kalahkan. Jadi saya pikir saya orang berikutnya, tidak diragukan lagi." Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apakah mungkin Jack Della Maddalena akan mengalahkan Belal Muhammad? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.